Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di video kali ini saya akan sharing tentang salah satu hal yang sering dikeluhkan oleh pemilik website pemula gitu. Tapi juga salah satu hal yang cukup disukai gitu ya oleh para tukang operator website gitu. Orang-orang yang suka ngoprek website, yaitu tentang optimasi page speed website atau kecepatan website. Nah, kenapa ini sering menjadi bahasan? Jadi ketika kita memiliki website, itu salah satu hal yang sering dijadikan patokan itu kan berapa lama suatu website itu dibuka gitu kan. Ada yang mengeluhkan websitenya lama dibuka atau lemot dibuka. Ada juga website yang dia cepat ketika diakses gitu. Hanya dalam beberapa detik halaman website itu bisa terbuka. Nah, di video kali ini kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan sebuah website atau page speed sebuah website. Yang pertama yang akan kita bahas adalah theme yang digunakan. Theme atau tema atau template ya yang digunakan pada setiap website itu memiliki struktur yang berbeda-beda gitu. Jadi jika ada seseorang yang menggunakan theme A, terus ada orang lain yang menggunakan theme B, walaupun keduanya masih fresh install keadaannya, jadi belum ada isinya apapun, itu page speed-nya bisa berbeda gitu. Nah, kenapa seperti itu? Jadi dalam tema ini kan ada struktur penyusunnya. Di situ ada script HTML, script CSS, JavaScript, kemudian image-nya atau gambar-gambarnya. Itu pasti antara tema A dan tema B juga berbeda. Karena perbedaan ini, maka ukuran theme hingga optimasi hingga kecepatannya ketika diakses tentu juga akan berbeda pula. Semakin banyak unsur yang menyusun suatu tema, itu maka dia akan cenderung lebih berat untuk di-load daripada yang lebih sedikit isinya atau struktur penyusunnya. Itu yang pertama tentang tema. Jadi ketika teman-teman memutuskan membuat website dan memilih tema, pastikan ketika dipilih itu dicek dulu si tema ini defaultnya atau bawaannya sudah berat atau ringan gitu. Ada tema yang ketika diinstal dia memang berat ketika di-load, tapi ada pula yang ketika diinstal ya belum diapa-apain itu sudah ringan. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, teman-teman bisa memeriksa kecepatan tema ini menggunakan tool pengecek page speed, misalkan yang paling populer seperti GTmetrix gitu ya. Itu nanti silahkan dibuka website GTmetrix tadi, kemudian website yang baru diinstal tema tadi belum ada isinya, itu dimasukkan di situ URL-nya, kemudian dicek page speed defaultnya berapa, dasarnya berapa nih, belum ada konten, belum ada gambar isian lainnya. Nanti dicek apakah cukup cepat atau tidak. Ketika sudah cukup cepat, ya teman-teman mungkin bisa memutuskan menggunakan itu. Yang kedua adalah plugin yang digunakan pada website yang kita miliki. Jadi di bahasan ini saya akan mengkerucut untuk membahas website yang dibuat menggunakan WordPress ya. Makanya saya ngomongin tentang plugin karena rata-rata website yang saya temui kebanyakan dibuat menggunakan WordPress, terutama untuk teman-teman yang basicnya bukan di IT tapi pengen memiliki website kan biasanya pakai WordPress gitu ya. Nah, di WordPress ini ada salah satu fitur yang disebut dengan plugin yang fungsinya untuk menambahkan fitur-fitur lain gitu, fitur-fitur tertentu. Misalkan kita pengen mendesain website dengan lebih leluasa, kita bisa pakai plugin page builder seperti Elementor. Kemudian kita pengen optimasi SEO, kita bisa pakai Yoast SEO. Kemudian kita pengen menambahkan analitik di website, kita bisa pakai Google Sitekit dan lain-lain. Nah, dari plugin-plugin yang mungkin nanti akan kita pasang di website kita, itu juga turut andil mempengaruhi page speed dari website yang kita miliki. Nah, mungkin yang paling sederhana, kita bisa membahas tentang plugin page builder. Jadi di internet banyak tersedia penyedia plugin page builder yang bisa kita gunakan, baik itu gratis ataupun berbayar. Kita bisa pakai Elementor, kita bisa pakai Set Origin, bisa pakai WP Bakery dan lain-lain. Nah, walaupun sama-sama page builder gitu ya, tapi masing-masing plugin ini memiliki performa yang berbeda-beda juga ketika digunakan. Itu bisa lebih ringan, bisa lebih berat. Gitu. Nah, teman-teman juga bisa melakukan pengetesan ketika menginstal sebuah page builder. Coba deh
Ketika sudah menginstal, kemudian mendesain website menggunakan page builder tadi, itu dibandingin menggunakan page builder A dan dengan page builder B itu beda nggak? Nah, saya seringkali melakukan pengetesan seperti itu. Jadi bikin web kosongan, temanya sama, tapi page buildernya beda. Nah, itu saya cek. Oh, ternyata si website A lebih cepat daripada website B. Karena website A page buildernya menggunakan page builder A, website B page buildernya menggunakan page builder B. Nah, baru ngomongin satu plugin aja, page builder gitu ya. Itu page speed sudah berbeda drastis kadang-kadang. Gitu. Jadi ketika teman-teman membuat website ya, terutama WordPress itu tadi, penggunaan plugin ini juga perlu diperhatikan dengan bijak. Apakah plugin ini berat ketika digunakan atau tidak. Yang ketiga adalah ukuran file dan jumlah gambar. Jadi ketika kita bikin website gitu ya, itu pastinya nanti kita akan memasukkan gambar-gambar atau file ke dalam website kita itu tadi. Misalkan kita ingin bikin website jualan online gitu ya, itu otomatis kan gambarnya banyak. Di homepage kita bisa mencantumkan misalkan 20 produk gitu. 20 produk dengan gambar yang berbeda-beda. Nah, ketika kita mengupload gambar, nah itu file yang kita upload, file gambar yang kita upload, itu juga akan mempengaruhi kecepatan website ketika di-load. Gambar yang nggak dioptimasi gitu ya, mungkin habis didesain di Corel atau di Photoshop terus langsung di save terus di-upload ke website, itu akan berbeda dengan gambar yang sudah dioptimasi terlebih dahulu sebelum di-upload. Kita bisa mengoptimasi image ini atau gambar ini dengan tools-tools yang banyak di luar sana. Misalkan kalau yang web based, teman-teman bisa menggunakan Tiny PNG, Tiny JPG gitu ya. Kalau yang menggunakan plugin bisa menggunakan Soft Pixel atau menggunakan WP Smash. Nah, itu nanti dia akan membantu kita untuk mengkompres gambar yang diupload. Nah, kemudian berikutnya adalah jumlah gambar tadi. Jadi gambar yang kita tampilkan di sebuah halaman website itu kan ada ukurannya ya. Nah, ketika si website ini di-load atau diakses, ini si browser kan nge-load gambar tadi. Si browser ini nge-load gambar untuk ditampilkan di monitor kita gitu kan. Nah, proses loading gambar ini juga akan mempengaruhi kecepatan akses website tadi. Gitu. Semakin banyak gambar yang perlu di-load, ya kecepatan aksesnya tentu akan lebih lama daripada website dengan gambar yang lebih sedikit. Gitu. Jadi ketika kita membuat website, kita juga harus memikirkan berapa banyak nih gambar yang akan kita gunakan di sebuah halaman. Dan pastikan itu tadi, kita sudah mengoptimasi setiap gambar yang diupload ke website kita. Nah, berikutnya adalah jumlah web di dalam cPanel yang kita gunakan. Jadi kalau kita perhatikan ya, saat ini sangat menjamur sekali layanan web hosting di luar sana yang menawarkan web hosting dengan disk space unlimited, misalkan seperti itu. Nah, bagi pemilik-pemilik website pasti berpikiran, wah enak nih unlimited, berarti memuat banyak website. Artinya bisa berhemat. Tapi sayangnya pemikiran seperti ini juga ada dampak negatifnya. Jadi dampak negatifnya adalah ketika dia punya banyak website, itu semuanya dimasukkan dalam cPanel yang sama. Gitu. Akibatnya load si akun cPanel ini akan tinggi. Karena masing-masing website punya penggunaan resource sendiri-sendiri, ya, penggunaan memori sendiri, penggunaan CPU sendiri. Nah, dari resource yang terbagi-bagi ini juga akan memberi dampak ke kecepatan website yang kita miliki. Karena akunnya overloaded digunakan banyak website. Nah, efeknya yang tadinya ketika hanya isinya satu website itu biasanya cepat, ketika diisi dengan banyak website, misalkan satu cPanel isinya 10 atau 20 website, ya nanti pasti beda kecepatannya. Jadi pakai hosting unlimited, kemudian diisi website banyak-banyak, itu juga merupakan salah satu hal yang bijak juga. Kita perlu memperhatikan seberapa kuat si akun ini menampung dan nanti efeknya ke load website, ke page website seperti apa. Nah, yang terakhir adalah server hosting yang digunakan. Jadi ketika teman-teman buat website itu kan butuh server penyimpanan yang disebut dengan hosting ya.
Di pasaran biasanya kita menggunakan self hosting atau VPS atau dedicated server gitu. Nah, kalau self hosting itu artinya sebuah server yang digunakan bersama-sama oleh banyak pengguna, gitu ya, kan namanya share tadi ya. Gitu. Jadi satu server ini bisa mungkin berapa ratus pengguna gitu. Tapi kalau VPS atau dedicated server ini satu server bisa kita gunakan sendiri, dan tentunya kenyamanannya juga pasti berbeda gitu ya. Ibaratnya kita seperti menggunakan transportasi umum dan transportasi pribadi, itu kan kenyamanannya pasti berbeda gitu. Kita bisa lebih sesuka hati, bisa lebih bebas ketika menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum gitu. Dan spesifikasinya ya kita yang benar-benar menentukan sendiri gitu. Itu yang pertama dari sisi pilihan media penyimpanan yang kita gunakan, self hosting atau VPS atau dedicated. Yang kedua, teknologi yang digunakan si layanan web hosting ini gitu. Layanan hostingnya masih pakai HDD biasa atau SSD, itu juga nanti mempengaruhi teman-teman. Antara HDD dan SSD ini pasti ada efeknya juga gitu. Teman-teman bisa membuktikan sendiri ketika memiliki komputer pakai hard disk biasa sama SSD, pasti kecepatannya berbeda gitu. Nah, ini juga berlaku di layanan hosting. Tuh, kemudian nanti spesifikasi si akun sendiri seperti memori dan lain-lain itu juga akan mempengaruhi. Nah, itu tadi beberapa hal yang mempengaruhi backspeed sebuah website. Jadi jika website teman-teman saat ini lemot atau lambat, coba cek beberapa hal yang saya informasikan itu tadi, dioptimasi, kemudian nanti lihat hasilnya seperti apa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.